Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada Minggu Rogate, minggu yang mengingatkan tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita. Yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 9 sampai 14, dengan topik tetaplah berdoa, dang macohot martangiang. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika berbicara tentang berdoa, bukan lagi sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin sebuah kegiatan, aktivitas yang biasa, yang rutin kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita akan makan, kita lebih dahulu berdoa. Ketika akan istirahat, kita akan berdoa. Sangat dapat teh? Oh, sangat mau lihat ya, Mak. Piga-piga uduk. Ketika kita bangun dari tidur, kita berdoa. Berdoa atau lebih dahulu memegang HP Abang Inang? Banyaknya lebih memegang HP duluan, baru diingat berdoa. Namun persoalan yang paling besar dalam kehidupan kita, Bang Dot Inang, apakah dalam kehidupan doa itu hanya sebuah aktivitas rohani yang biasa kita lakukan, kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi menjadi sesuatu yang kosong. Karena apa? Karena kita merasakan seolah-olah tidak ada perjumpaan, tidak ada pertemuan antara kita dengan Allah, sehingga muncul keraguan-raguan. Bartehe di tanggungan debatado tanya aku menang nadang. Apakah Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonanku atau tidak? Apakah Tuhan mendengar apa yang menjadi harapanku, kerinduanku? Mendengarkan apa yang menjadi keinginanku di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan itu, Amang dan Inang dan semuanya kita sudah lebih dahulu meragukan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan.
Ketika keraguan itu, maka justru itu yang membuat kita tidak yakin, membuat kita menjadi tidak bertemu di dalam Allah. Padahal sesungguhnya doa itu adalah sebuah aktivitas rohani, kita berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana dalam aktivitas rohani tersebut dengan berdoa, maka kita bertemu dengan Tuhan kita. Maka kemudian kita yakin, kita percaya bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah kita. Maka bagaimana kita boleh meyakini dan percayai. Apa saya didok doang dan inang seperti Yakobus 5 ayat 16b, bukan? Seperti dari pengganti patik tadi, kita sama-sama membacanya 1, 2, 3 ya. Doa iya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka sesungguhnya kita tidak perlu lagi ragu dengan doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena apa? Karena kita ketika berdoa adalah mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah tidak mendengarkan apa yang menjadi doa kita, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, harapan kita, doa kita dalam kehidupan kita. Hanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering sekali kita menjadikan doa kita itu adalah doa, maaf itu agak ke sebelah sana rupanya. Itu adalah pilihannya, apakah doa itu transaksional atau relasional. Ketika dalam doa transaksional menurut kita Mang dan Inang dan semuanya kita, yaitu tertuju hanya kepada hasilnya. Kemudian ketika doa transaksional hanya tertuju kepada kitanya, tertuju kepada apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita semata. Sehingga dengan demikian menurut kita dalam pikiran kita Mang dan Inang, ketika doa transaksional begitu diucapkan maunya langsung terwujud, terjadi. Muluboynya nunang liling-liling hirasongnya teh. Muluboy songon mangalang cabi manyan. Olan dingak pitor siap atong. Seperti ibarat makan cabai, kalau dimakan maunya langsung pedas. Itulah doa transaksional. Karena ukurannya adalah selera kita, kemauan kita, keinginan kita, maka kemudian sesudah tidak sesuai dengan harapan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka kita mulai kecewa kepada Allah. Bukankah dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, sering sekali kita berdoa, kita minta A, tetapi Tuhan memberikan B. Ketika kita minta B, maka Tuhan memberikan C. Ketika kita minta C, Tuhan memberikan bukan D, tapi mungkin F atau bahkan mungkin Z, seperti itu gitu. Tidak seperti yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita harapkan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita mulai kecewa, kita mulai berpikir bahwa seolah-olah Allah itu tidak peduli, Allah itu tidak sayang kepada kita. Atau bahkan Amang dan Inang dan saudara-saudara, kita mulai sibuk menghakimi diri kita sendiri dengan mengatakan apa yang kurang, apa yang salah, apa yang tidak benar. Sedia gurang dohora dosaku. Nah, apalagi kemudian akhirnya Amang dan Inang mulailah selain menghakimi dirinya, mulai menghakimi orang lain. Kayaknya si Anu itu lebih jahat dari aku, tapi kok kayaknya doanya didengar. Tidak ada kesempatan dan ruang dalam doa Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk menghakimi sesama kita. Saya pernah protes seperti itu ketika karena ada persoalan, kemudian doa itu menghakimi orang lain yang bersalah. Karena ketika berdoa itu bersama dengan atasannya, maka hanya menyenangkan atasannya, bukan menyenangkan Tuhan. Dan kemudian dengan mudah menghakimi orang lain. Kemudian saya keluar, saya katakan itu tidak salah dan itu tidak doa.
Tidak ada ruang dan kesempatan untuk menghakimi sesama, tetapi sebaliknya justru bagaimana di dalam kehidupan kita menyadarkan. Inilah yang diinginkan oleh iblis dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjadikan doa itu adalah sebuah transaksional, maka kemudian ketika tidak terwujud, maka kemudian kita tidak datang lagi kepada Tuhan, maka kemudian intensitas doa kita menjadi berkurang, kita kecewa, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Bapak Ibu Saudara-saudari, singkat tapi padat, dikatakan tetaplah berdoa. Paulus tidak katakan tetaplah berdoa supaya semua permohonanmu didengarkan oleh Tuhan. Paulus tidak katakan tetaplah berdoa supaya apa yang menjadi keinginanmu, kemauanmu itu dipenuhi. Itu diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak ya, kok kita macam bang tinang kalau Tuhan itu memenuhi semuanya. Warta hira-hira. Tuhan pasu-pasu ulau nami, berkati pekerjaan kami. Pitor tiba-tiba mamora. So itu teh. Tuhan berkati ketika dalam sakit, kemudian dalam detik itu juga sehat. Baulu nama pengangguran dokter ade. Dangan baulu nasida. Tidak lagi pekerjaan. Nah, itu yang mengingatkan kita dalam kehidupan ketika disebutkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, dipenuhi atau tidak, dijawab atau tidak. Ketika dalam tetaplah berdoa, Paulus mengatakan adalah lebih berharga relasi kita, hubungan kita dengan Allah daripada jawaban terhadap kerinduan, harapan dan doa kita. Tetapi bukan berarti dalam doa kita tidak bisa meminta Bapak Ibu dan saudara-saudara. Maka itu manusiawi sekali. Maka bagaimana yang paling utama adalah dalam doa itu adalah relasi saya dengan Allah. Tidak akan pernah terganggu, tidak akan pernah menjadi renggang, tidak akan pernah menjauh. Apakah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita di tengah-tengah kehidupan kita, sebab kita yakini, kita percaya bahwa Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka membangun relasi yang baik dengan Allah melalui doa harus menjadi prioritas utama, prioritas yang paling pokok di tengah-tengah kehidupan kita, bukan menjadikan doa menjadi nomor 2 atau jalan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari. Dung mentok, dung sopol, baru datang kepada Tuhan. Memang Tuhan salah doa, nah, setelah menurut dia tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar, maka kemudian dia baru datang kepada Tuhan dan kemudian memohon dan berdoa. Maka kemudian ketika seperti itu yang terjadi, relasi bagi dia bukan sesuatu yang sangat penting dan yang paling pokok. Padahal dalam berdoa adalah menyangkut tentang relasi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini kadangkala yang sering terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apakah itu ketika kita berdoa Bapak Ibu, siapakah yang menjadi pusatnya? Siapakah yang menjadi fokus utama di tengah-tengah kehidupan kita? Sering sekali godaan yang besar dalam kehidupan kita, maka fokus kita dalam berdoa adalah kitanya, manusianya, dengan segala kebutuhannya, dengan segala keperluannya, dengan segala keinginannya, dengan segala kemauannya. Maka itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Ketika dalam berdoa, Allah harus menjadi sentral dan pusat dari segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kemudian beranikah kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam berdoa dalam Lukas 22 ayat 42. Dikatakan ketika bagaimana dia harus memikul salib, dia tahu itu bahwa sesuatu yang berat. Tapi dia akhiri dengan tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Maukah kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mengimani seperti apa yang dalam doa Yesus itu? Dengan mengatakan tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Sebab dalam kehidupan orang yang percaya itu meyakini bahwa Allah itu tidak pernah memberikan yang terbaik, tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik, yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka kemudian kehendak Allah itu menjadi segala-galanya di dalam doa kita. Ada pula yang salah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang memperlakukan doa seperti sistem PO, pre-order surgawi. Nah, ini biasanya kalau kita yang sering memesan makanan, bukan di PO ya, dipesan, lalu kemudian diproses. Wah, juru masaknya, habis juru masaknya, mana yang Gojeknya yang apa, kemudian oleh Gojeknya, kemudian dikirim. Nah, akhirnya sampai kepada kita, dungi tagarma, atau sudah kita bayar lebih dahulu. Nah, seolah-olah kita menjadikan Tuhan itu, kemudian ketika kita menyampaikan doa kita menyampaikan permohonan kita, permintaan kita, lalu Tuhan proses, selanjutnya tinggal tunggu dikirim. Seolah-olah doa itu menjadi dengan sistem pre-order surgawi. Maka kemudian Allah hanya menjadi pemenuh terhadap apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, keinginan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ini sebuah pemahaman yang salah, karena sesungguhnya ketika dalam berdoa bukan kitanya, tetapi Allah lah yang menjadi pusat, yang menjadi sentral dari semua. Walau sebanyak apapun kerinduan kita, harapan kita, doa kita, keinginan kita, tapi kita berani berkata, tetapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Betapa sering kita tidak siap dengan ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka kita mulai menjadi kecewa dalamnya. Kita minta ini, kita minta itu dan sebagainya, seolah-olah keinginan kita, kemauan kita itu yang paling utama. Nah, kita bisa melihat, belajar sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan Paulus Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ketika disebutkan di pasal 1 ayat 9 tadi, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Dalam 1 Tesalonika 5:17 tadi katakan oleh Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Apakah yang bisa kita lihat dari situ Bapak Ibu dan saudara-saudari? Bahwa yang mendasari semua pelayanan, semua kegiatan daripada Paulus adalah doa. Bagaimana seorang Paulus itu sudah mengimani, meyakini dan menjadikan doa itu menjadi dasar dari segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan seorang Paulus. Bukan yang lain, bukan intelektualitasnya, bukan kemampuannya, bukan kehebatannya, bukan kemampuan dia dalam mentransfer, menyampaikan firman Tuhan, mentransfer dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, sehingga orang lain boleh menerimanya. Tidak. Tetapi dia mengatakan doa. Berkali-kali Paulus menyebutkan tentang doa, itu menunjukkan kepada kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa doa itu menjadi dasar dari setiap perjalanan kehidupan Paulus dan pelayanannya. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya? Sudahkah dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadikan doa itu menjadi dasar, menjadi pondasi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita? Atau ketika doa hanya berlalu begitu saja? Taksanga betiki martangiang dohot yanakon. Padahal dalam berdoa, Bapak Ibu, waktunya hanya beberapa menit, tidak terlalu lama. Ada sesuatu yang baik dan positif di situ. Kalau sempat masih ada waktu kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Kata bijak mengatakan, hidup tanpa doa ibarat rumah tanpa tiang. Pada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ada rumah tapi tanpa tiang, bagaimana hidup tanpa doa adalah ibarat rumah tanpa tiang. Karena itu jangan jadikan doa sebagai alternatif terakhir, tetapi justru
yang paling utama, yang paling pokok di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dengan demikian menjadikan doa itu sebagai gaya hidup di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian kita menemukan bagaimana Paulus mendoakan jemaat Kolose yang walaupun oleh Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan jemaat Kolose, tetapi ketika dia mendengarkan tantangan sinkretisme yang dihadapi oleh jemaat yang ada Kolose pada waktu itu, dengan apa? Dengan pencampuradukan Injil dengan filsafat Yunani, dengan apa? Dengan penyembahan malaikat, dengan apa? Dengan ajaran mistisisme pada waktu itu, dengan apa? Dengan ajaran legalisme Yahudi pada waktu itu, dengan apa? Dengan merendahkan Kristus di tengah-tengah yang marak, yang viral pada waktu itu. Dan kemudian oleh Paulus mengingatkan mereka. Apakah itu? Mengingatkan mereka, yaitu memohon kepada Tuhan agar mereka diberikan hikmat dan pengertian yang benar. Saya urimang Dr. Pukon Amang Doinang dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa. Ketika Paulus tahu tantangan mereka adalah persoalan tentang itu, maka kemudian kebutuhan mereka bukan persoalan siapa yang paling hebat dan luar biasa. Tetapi justru persoalan adalah yang paling perlu menurut seorang Paulus adalah hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga mereka dengan berhikmat dan pengertian yang benar, yang dari Tuhan, maka mereka bisa menjawab, mereka bisa merespon atas ajaran yang berkembang pada waktu itu dengan poin-poin hal yang keempat poin tadi, paling tidak seperti itu. Nah, bagaimana satu permohonan yang konkret di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang dialami dan dihadapi oleh jemaat di Kolose, dan itulah yang dinaikkan oleh Paulus pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan, disebutkan tadi dari ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Paulus mendengar. Ya do tatangion holson ini dong ata jolma, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pernahkah kita mendengarkan keluhan pergumulan dari sesama kita? Pasti jawabnya pernah. Dungi buah malus tamang dot inang. Apakah jawab kita mang dan inang? Kita mengatakan yang kuat ya, tetap teguh. Nah, tapi ketika ada persoalan dengan teman yang lain, apa jawabnya? Mau luawi, namanya tok kan? Aitori dua hana. Padahal jelas siapa yang menjadi lawan, musuh pada waktu itu. Nah, ini bagaimana dalam kehidupan kita juga justru sebaliknya, bagaimana kita boleh menjadi pendoa bagi sesama kita sama seperti yang diperlihatkan Paulus kepada jemaat Kolose pada waktu itu. Dia bukan berupaya memprovokasi, tetapi justru yang dia mintakan adalah hikmat dan pengertian yang benar, itu yang dimintakannya. Maka bagaimana kalau ada pergumulan, persoalan dalam kehidupan mungkin sesama kita yang kita dengar amang dan inang. Dungi tatangnya koma. Saya yakin ketika kita berdoa, pasti kita takut kalau berdoa justru jadi seperti yang saya sebutkan tadi, doa untuk menghakimi orang lain. Tapi yang perlu adalah ketika kita mendengarkan mereka dan kemudian membawanya di dalam doa dan berdoa kepada yang bersangkutan. Bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan dengan apa? Dengan memintakan hikmat dan pengertian yang benar dari Allah, maka kemudian teman kita yang bergumul tadi boleh memenangkannya, boleh melewatinya, boleh melaluinya dan memenangkannya di dalam Tuhan, bukan persoalan kemenangan pribadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam doalah kita boleh bertemu dengan sesama Bapak Ibu dan saudara-saudari, sehingga melalui doa juga terbangun relasi yang indah dengan sesama. Itu yang kita temukan antara Paulus dengan jemaat Kolose pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana kuasa doa itu melampaui tempat, ruang dan waktu,
Seperti pengalaman Paulus dengan jemaat Kolose pada waktu itu, meski belum pernah bertemu secara fisik, bertemu secara langsung. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia ketika mendengar kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Betapa luar biasa Mang dan Inang. Kita di sini, keluarga di Sumatera, atau keluarga di Kalimantan, keluarga di Sulawesi, dungi pajupang mahita di Bagasan, tangiang ate. Nah, bagi orang tua, kaya anak yang sudah merantau dungi, tatangnya aku dan sida, kita doakan. Nah, kita doakan, kita bawakan dalam doa kita. Bagaimana dengan kesungguhan hati kita membawakan dalam doa dan bagaimana kita bisa saling mendoakan satu dengan lain. Bapak Ibu, kami pernah pulang, ketika pulang dan di malam hari, ketika akan istirahat, bagaimana Inung mendoakan satu-satu anaknya sampai kepada pahupunya. Wah, saya pikir, wah ini luar biasa. Dia sebutkan si X, si Y, si Z, itu teh kenang, dang salpui nanggo, sadari, ima hebatna. Walau dimanapun, dia doakan. Ale doa kama soalnya teh, itu teh kama. Bahwa nang mekel hamu kainai. Bagaimana mendoakan? Padang ngawido ay tayo mapina satu Tuhani ngai goto Tuhani mengatur hondaung. Tapi tetap bagaimana kita mendoakan amang dan inang dan bagaimana keluarga kita mendoakannya juga, mendoakan anak-anak kita dimanapun berada amang dan inang. Relasi yang cukup baik antara Paulus dengan jemaat Kolose, di mana dalam doa itu adalah saling menguatkan, saling meneguhkan seperti yang disebutkan ayat 11. Itu yang didengar daripada Paulus ketika disebutkan dalam ayat 3 dan ayat 4, dia menyebutkan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, ayat 3 disebutkan tadi, berdoa untuk kamu, ayat 9 disebutkan lagi, tiada berhenti-hentinya berdoa. Apa yang disukai oleh Paulus dari jemaat Kolose disebutkan ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus terpanggil untuk mendoakannya sehingga demikian mereka boleh tetap setia. Disebutkan tadi tentang iman mereka dan bagaimana tentang kasih mereka terhadap sesama. Paulus tidak bisa ada dan hadir secara fisik karena pada waktu itu sedang berada dalam penjara, tetapi dia katakan kami berdoa. Itu adalah bentuk daripada support, bentuk daripada dukungan, bentuk daripada saling menguatkan. Bagaimana dalam kehidupan kita seperti yang disebutkan ayat 11 juga, bagaimana dalam doa dimanapun kita berada Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Antara parhalado dengan jemaat. Partehe, sangat dope itangnya kok kamu, aka kami sudah, aka pangula, aka parhalado, manaholan partangyangan itu. Batoros mata tangnya ko nate. Mari kita mendoakan karena kami juga selalu terus mendoakan kita Mang dan Inang terhadap kehidupan daripada jemaat-jemaat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagaimana panggilan dalam kehidupan kita adalah menyelaraskan antara doa dengan tindakan. Di ayat 10 disebutkan supaya hidup mereka layak, supaya dan serta berkenan kepada Allah dan memberi buah yang baik dan bertumbuh. Maka kemudian kita mengatakan bagaimana kita hidup di dalam doa tetapi juga menghidupi doa-doa kita tersebut. Jadi hidup di dalam doa dan menghidupi doa tersebut adalah menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Jangan pula kita katakan kita berdoa, Tuhan berikan kesehatan kepada saya, ninna dangi. Alai apalagi na poson waing dangi.
Ale saya mudum jam 3 dok jam 4. Kalau karena ada kerjaan ya apa boleh buat. Tapi ini karena tidak ada pekerjaan, alai marah hati. Ai margemon madah, dangi. 1 jam, 2 jam, tidak terasa 3 jam. 1 jam lagi katanya. Setelah lewat 1 jam lagi, tambah bonusnya, namanya tokan. Tidak apa-apa itu, namanya. Ketika kita mengatakan Tuhan berkati pekerjaan kami, ala saya hudul-hudul ibana, baru teh hira-hira, sitong deh, daung. Ketika kita mengatakan Tuhan berkati anak-anak kami, tetapi kita tidak pernah mendoakan dan tidak pernah membimbing mereka, mengajari mereka. Ketika kita mendoakan Tuhan ini dan segala macam dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak menindaklanjutinya. Padahal sebetulnya aktivitas kegiatan pekerjaan kita adalah sebagai kelanjutan doa kita. Bagaimana di dalam doa tersebut dan bagaimana kita menghidupi doa itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita katakan seperti ini kepada Tuhan, tetapi sikap kita, tindakan kita justru malah kontras, justru malah bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian ketika tidak terwujud, maka kemudian kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Ya, tong tulisannya terhilang ate, Sautik Antonio Sena, seorang pilot yang sampai dengan 36 hari bagaimana dia tersesat di hutan Amazon ketika pesawatnya jatuh dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu dan Saudari, apa yang terjadi? Ketika bagaimana hujan itu, dia mengatakan, Tuhan hentikan hujan ini. Padahal justru di sesuatu yang tidak dia sukai, karena kita bisa bayangkan Bapak Ibu dengan keterbatasan makanan, dengan keterbatasan tanpa api, tanpa komunikasi, tanpa sesamanya. Maka dia mulai berdoa, mengatakan Tuhan hentikan ini dan termasuk hujan pada waktu itu. Tapi justru dengan hujan yang sering yang dialami, yang tidak dia sukai, yang tidak dia maui, itu malah justru menjadi jalan Tuhan menghampiri dia dengan apa? Dengan pria, ada 3 orang yang datang menghampiri dengan perahunya. Mereka bisa mencapai daripada Antonio Sena itu karena hujan telah menaikkan permukaan air sungai. Dan di situ akhirnya yang 3 orang tadi dengan perahu tadi bertemu dengan dia. Sesuatu yang tidak dia sukai dengan hujan yang dia alami dan hadapi juga sudah di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu. Tapi malah itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mempertemukan dia. Seperti doanya, keinginannya supaya dia bisa selamat. Kadangkala apa yang kita benci justru bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang tidak kita sukai justru sesungguhnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa kita. Tetapi kadangkala karena tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan kita, maka kita lebih dahulu mengatakan tidak kepada Tuhan. Seolah-olah kitalah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan tidak menghentikan badai, tapi Dia menggunakannya untuk memberi pertolongan kepada kita. Bagaimana kita tidak meragukan Allah di dalam kehidupan kita dengan doa-doa kita, walau sesulit apapun, walau sesusah apapun yang kita alami dan kita hadapi, seperti yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Bagaimana kita boleh mendoakan agar perang yang terjadi di Selat Hormuz itu bisa terbuka kembali, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kemudian bisa berdamai, maka justru akan memiliki dampak yang baik dan positif. Sudah mahita manangnya konate. Bagaimana supaya perang itu segera berakhir. Yakin doa mamang dotinang boy so perangi. Bahulan sautit na mangalusi. Berarti amang dot inang. Yakin doamu boy so perangi. Yakobus 5 ayat 16b nakin. Ya kan? Yakobus 5 16b. Bagaimana kita mendoakan? Unang Allah dikutip Menteri Pertahanan daripada
Amerika mengutip dari kitab Mazmur dalam peperangan, maka kemudian mengatakan idon atau ho, suatu gabin namun saya ngerti. Tidak pas. Tapi bagaimana dalam doa itu, apalagi murungi gabi tangyakon, ale Tuhan Leon maha monangan di Amerika namun saya ngerti. Nah, asa pitor mate halakan namun saya tokan, pitor selesai. Nah, padahal jangan lupa bahwa di belakang Iran juga banyak negara-negara yang kuat di dalamnya. Maka bagaimana yang paling utama adalah bagaimana kita boleh berdoa untuk boleh perdamaian, kebaikan. Maka kemudian Minggu Rogate mengingatkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, berdoa itu bukanlah pilihan atau himbauan, tetapi wajib dan perintah seperti yang disebutkan oleh Paulus tadi. Tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika 5:17. Berdoa mengingatkan kita ketergantungan kita secara sepenuhnya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena betapa liciknya dan lihainya iblis yang bisa mengajak kita, menghancurkan kita. Maka kita memiliki keterbatasan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita hanya bisa mengandalkan Tuhan terhadap setiap trik daripada iblis dan kelicikannya dan kelehannya. Supaya kita tidak seperti Adam dan Hawa. Betapa luar biasa, bagaimana liciknya, bagaimana lihainya. Seolah-olah menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menguntungkan mereka, tetapi justru malah kepada kehancuran. Kemudian keterbatas dalam Yeremia 17:5 juga diingatkan, dalam doa Minggu Rogate mengingatkan akan keterbatasan kemampuan atau kekuatan kita. Ketika kita datang kepada Dia, maka kita menyadari siapa diri kita dan siapa Allah kita. Maka jadikanlah doa itu menjadi napas hidup orang yang percaya. Kalau sudah tidak bernapas berarti sudah namare debehita luas awate. Kalau sudah tidak bernapas. Nah, jangan sampai mati secara rohani, tetapi menjadi orang yang hidup terus dengan bernapas, dengan selalu membangun komunikasi, relasi dengan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari hiduplah dalam doa, dan mari kita hidupi apa yang menjadi doa kita, komunikasi kita dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menganugerahkan doa menjadi alat komunikasi kami berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami di tengah-tengah doa-doa yang kami panjatkan, kami naikkan, agar senantiasa selaras dan sejalan dengan apa yang Tuhan maui dan kehendaki. Betapa dalam kehidupan kami sering sekali meragukan terhadap doa-doa yang kami panjatkan, kami sampaikan kepadamu. Karena itu, tolonglah kami, ingatkanlah kami Tuhan, agar boleh terus datang kepadamu Tuhan, boleh terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Apakah Engkau menjawab sesuai dengan harapan kami atau tidak? Tapi kami boleh setia untuk boleh terus berdoa, untuk boleh terus datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang boleh bersuka cita dengan ulang tahun usia dan ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh dirasakan oleh saudara-saudari kami, oleh jemaat-Mu dengan ulang tahun usia. Demikian juga dengan ulang tahun pernikahan. Biarlah pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga boleh semakin bersuka cita, boleh mengingat Engkau Tuhan, karena umur yang panjang berasal dari Engkau, dan keluarga yang Tuhan berkati, biarlah boleh semakin satu hati, boleh semakin mengasihi, boleh semakin menyayangi Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang mungkin dialami dan dihadapi di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk salah satu program yang dilakukan di tengah-tengah gereja pada hari ini dengan pelaksanaan donor darah. Biarlah kami ikut menjadi ambil bagian di dalamnya. Menjadi bagian jawaban dari doa-doa orang yang merindukan, yang membutuhkan pertolongan dari Engkau dengan darah yang kami sumbangkan Tuhan. Boleh menjadi berkat terhadap sesama kami. Boleh menjadi bagian dari jawaban atas doa, pergumulan dari sesama kami yang membutuhkannya juga. Biarlah kami ikut ambil bagian di dalamnya. Dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk terus pembangunan rumah dinas yang sedang berlangsung, yang sedang terlaksana Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati panitia, Tuhan memberkati para tukang yang mengerjakannya. Kau juga memberkati panitia yang Kau tahu ya Tuhan, kebutuhan dana yang masih sangat kurang. Biarlah kami menjadi ambil bagian jawaban atas doa kerinduan kami bersama Tuhan. Dengan kontribusi sekecil apapun itu, akhirnya boleh dipakai oleh panitia. Boleh menuntaskan, menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan daripada pembangunan rumah dinas tersebut. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan. Bagi anak-anak yang kecil Tuhan berkati, bagi anak-anak yang dalam studinya, bagi jemaat-Mu yang dalam studi juga Tuhan memberkati, agar dengan demikian boleh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan boleh memakai waktu dan kesempatan untuk boleh menimba ilmu dan kemudian boleh mempersembahkannya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, mari Tuhan tunjukkan yang sesuai dengan pengetahuan yang Tuhan titipkan, dengan kemampuan yang Tuhan titipkan kepada mereka, agar boleh tercapai, agar boleh bekerja Tuhan. Demikian juga bagi yang sudah bekerja, Tuhan memberkati setiap karir dan pekerjaan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga semakin bersuka cita oleh karena campur tangan-Mu dalam pekerjaan, dalam karir, pangkat daripada jemaat-Mu tersebut. Demikian juga dengan keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikannya kepada keluarga tersebut, agar keluarga itu boleh bersuka cita, berbahagia, oleh karena Engkau menganugerahkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang telah dewasa, yang merindukan pasangan hidup, biarlah Tuhan juga yang memberikannya. Sehingga dengan demikian, pribadi lepas pribadi daripada anak-anak-Mu dan keluarga orang tuanya boleh bersuka cita Tuhan. Tentunya yang seiman dengan kami, yang sehati sepikir, yang boleh saling menopang, saling mendukung. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita